Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayatullah wa talibat, para ikhwan dan akhwat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Oleh karena itu, ikhwan fillah, mari kita mengambil atau membaca sejenak itu sebagian dari perjalanan ulama kita, yaitu ulama Ahlussunnah, yaitu untuk kita menanamkan kecintaan di dalam diri kita kepada mereka, supaya mudah-mudahan dengan itu kita bisa bertetangga dengan mereka kelak di surga, sekalipun amalan kita tidak sama. Karena Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, kaum muslimin tidak pernah bergembira seperti di hari bergembiranya mereka mendengarkan hadis ini. Maka aku, kata Anas, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku ingin bersama mereka nanti di surga, sekalipun amalan kami tidak sama. Saudara kaum muslimin, mari pada kesempatan kali ini kita mengambil atau mendengarkan sejenak, yaitu perjalanan sebagian kisah, yaitu Imam Abu Muhammad bin Hazm, yaitu yang dikenal dengan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Nama dan kelahirannya, namanya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Sa'dan bin Sufyan bin Yazid, budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Yazid al-Khair. Kakek Ibnu Hazm yang bernama Khalaf bin Sa'dan adalah orang yang pertama kali masuk ke Andalus bersama rombongan Raja Andalusia Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam yang dikenal dengan Ad-Dakhil. Kelahirannya, tentang hal ini Ibnu Hazm telah menuliskan kepada muridnya yang bernama Abul Qasim As-Sa'id. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa ia dilahirkan setelah imam sholat subuh selesai dari salamnya dan sebelum matahari pagi muncul dari ufuk timur. Lebih tepatnya ia dilahirkan pada malam Rabu akhir bulan Ramadan tahun 384 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi. Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova, lebih tepatnya di istana ayahnya yang pada saat itu ia menjadi menteri. Istana tersebut berada di kota Zahra, sebuah kota yang berdekatan dengan kota Al-Mansur bin Abi Amir. Kota Zahra tersebut dijadikan tempat khusus oleh ayahnya dan para pembantu ayahnya sebagai pusat pemerintahan yang memperlihatkan kekuatan militer dan kebesaran kerajaan. Jadi beliau ini adalah yaitu orang terpandang keluarganya, yaitu ayah ibunya, tetapi tidak menghalanginya untuk ikut beserta bersama para penuntut ilmu. Kedua, sanjungan para ulama terhadap Imam Ibnu Hazm. Imam Abul Qasim Said Ahmad bin Ahmad mengatakan Ibnu Hazm adalah ulama Andalus, yaitu Spanyol, yang paling banyak mengumpulkan ilmu-ilmu Islam dan paling luas pengetahuan dan wawasannya. Di samping itu, Ibnu Hazm sangat pandai dalam ilmu retorika, ilmu balaghah, syair, dan pengetahuan sejarah. Anaknya Al-Fadl mengatakan kepadaku bahwa ia mempunyai kitab-kitab karya ayahnya yang ditulis oleh ayahnya sendiri sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarannya hampir mencapai 80.000 lembar. Abu Hamid Al-Ghazali, maksudnya Imam Ghazali rahimahullah, belum mengatakan, aku menemukan kitab-kitab yang membahas Quran dan As-Sunnah, seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu dan seorang yang mengamalkan ilmunya. Aku belum pernah melihat seorang pun yang menyamainya dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan jiwa, dan ketaatan beragama. Dia adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang sastra dan syair. Aku tidak pernah melihat orang yang bersyair secara cepat dan mudah melebihi Ibnu Hazm. Syairnya berjumlah sangat banyak dan aku telah mengoleksinya sesuai dengan urutan abjad. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan, Ibnu Hazm termasuk golongan ulama mujtahid. Aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan ilmu keislaman seperti kitab Al-Muhallah karya Ibnu Hazm dan kitab Al-Mughni karya Syekh Muwafaquddin. Az-Zahabi mengatakan apa yang telah dikatakan Syekh Izzuddin tersebut adalah benar, dan kitab yang ketiga setelah kedua kitab di atas adalah As-Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi, sedang yang keempat adalah At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Barang siapa yang bisa mendapatkan kitab-kitab ini dan dia termasuk mufti yang paling cerdas, kemudian dia mempelajarinya, maka dia akan menjadi seorang yang benar-benar ulama. Suatu saat Al-Yasa' bin Hazm Al-Ghafiqi menyebutkan nama Ibnu Hazm lalu mengatakan, adapun hafalan yang dimiliki Ibnu Hazm adalah bagaikan lautan yang tidak bertepi, bagaikan lautan yang bergelombang dan airnya terus memancar. Dari lautan itu keluarlah mutiara-mutiara hukum
dan dari pancaran itu tumbuhlah kata-kata indah dan taman cita-cita dan harapan. Ibnu Hazm hafal ilmu orang Islam, mempelajari setiap agama manusia, dan dia telah mengarang kitab yang berjudul Al-Milal wan Nihal. Imam Az-Zahabi mengatakan Ibnu Hazm bangkit dengan berbagai ilmu. Dia menguasai ilmu nakli dan pandai dalam bidang syair dan prosa. Ia adalah orang yang taat beragama, mempunyai perilaku dan niat yang baik, serta karya-karya yang sangat bermanfaat. Ia telah menghindarkan diri dari macam-macam corak kepemimpinan dan menetap di rumahnya untuk memusatkan perhatian pada ilmu. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak memusuhinya secara ekstrim dan tidak pula bersikap keras terhadapnya, sebab para ulama besar sebelum kita telah menyanjungnya. Ini kata Imam Zahabi. Setelah menyebutkan celaan Abu Bakar Ibnul Arabi, Az-Zahabi mengatakan Abu Bakar tidak bersikap sebagaimana mestinya terhadap guru ayahnya tersebut, dan tidak juga berbicara dengan adil. Ia telah melebihi batas dalam menghina Ibnu Hazm. Meskipun Abu Bakar Ibnul Arabi seorang ulama besar, namun ia tidak dapat mencapai derajat Ibnu Hazm dan tidak pula mendekatinya. Maka semoga Allah mengasihi dan memberikan ampunan kepada mereka. Awal pencarian ilmu dan kecerdasan Ibnu Hazm. Abu Muhammad Ibnul Arabi mengatakan, sesungguhnya Abu Muhammad bin Hazm dilahirkan di Cordoba, sedang kakeknya yang bernama Said dilahirkan di kota Auniyah, yang saat itu sedang dalam perjalanan pindah menuju Cordoba. Di kota ini kakek Ibnu Hazm memegang jabatan menteri yang setelahnya dipegang oleh ayahnya. Ibnu Hazm berada di istana kementerian sejak berumur balik sampai berumur 26 tahun. Ia berkata, sungguh aku saat itu, yaitu saat berusia 26 tahun, ya, mencapai umur ini, aku tidak mengetahui bagaimana cara melakukan sholat dengan benar. Jadi apa? Beliau ketika berusia 26 tahun belum menjadi ulama, bahkan masih orang bodoh. Ya, artinya para tulab, antum yang masih berusia belasan tahun, ini kesempatan besar. Ya, ternyata ada orang yang belajar 26 tahun bisa menjadi ulama besar. Ya, jadi tidak ada alasan. Taib. Abu Muhammad Ibnul Arabi melanjutkan kata-katanya. Aku telah diberitahu oleh Ibnu Hazm bahwa sebab ia belajar fikih adalah setelah dia menyaksikan jenazah seorang pejabat besar rekan ayahnya. Lalu ia masuk dalam masjid sebelum sholat asar. Di dalam masjid itu ia menemukan banyak orang. Setelah masuk, ia duduk tanpa melakukan sholat terlebih dahulu. Karena itu guru yang membimbingnya memberi isyarat kepadanya agar ia berdiri melakukan sholat tahiyatul masjid. Namun Ibnu Hazm tidak paham isyarat gurunya tersebut. Orang-orang yang ada di sekitar Ibnu Hazm berkata, apakah kamu setelah mencapai umur seperti ini namun tidak mengetahui bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib? Peristiwa itu terjadi saat Ibnu Hazm berusia 26 tahun. Lalu ia pun mengatakan, lalu aku berdiri dan ruku. Aku menjadi paham isyarat guruku tersebut. Ia mengatakan ketika sholat jenazah akan dimulai, maka aku masuk ke masjid dan melakukan sholat. Namun ada yang mengatakan kepadaku, duduklah, ini bukan waktu sholat. Karena rasa malu dan sedih atas apa yang menimpaku, aku meninggalkan kerumunan tersebut. Aku berkata kepada guruku, tunjukkan kepadaku rumah orang yang alim, rumah ahli fikih, Syekh Al-Musawwir Abu Abdillah bin Dahun. Maka dia pun datang belajar di tempat tersebut. Saudara kaum muslimin, sejak saat itu beliau belajar, kemudian mempelajari hadis, sastra, dan menjadi ulama besar. Saudara kaum muslimin, kebencian para ulama terhadap Ibnu Hazm. Ikhwan fillah, Az-Zahabi mengatakan Ibnu Hazm telah banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan penanya, namun ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama. Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang dilakukan. Karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar. Ya, ketika sebagian musuhnya masuk ke rumahnya dan membakar kitabnya, apa kata dia? Silakan kalian bakar kitab-kitabku, karena seluruh ilmu-ilmuku itu sudah ada di dalam dadaku. Jadi ini dia keutamaan seorang menghafal. Ya, kendati pun dia kehilangan kitab atau buku, maka ilmunya tetap berada di dadanya. Sebagian ulama mempelajari dan meneliti karya-karya itu, mengkritiknya dan mengambil faedah darinya. Di dalam karya-karya itu mereka melihat mutiara-mutiara berharga yang bercampur dengan marjan-marjan yang murah. Terkadang mereka merasa senang dan terkadang mereka merasa aneh dan takjub. Dari keanehannya itu mereka menertawakannya. Namun kesempurnaan adalah barang yang langka. Setiap perkataan manusia itu dapat diambil dan ditinggalkan kecuali perkataan Rasulullah SAW. Imam Az-Zahabi juga mengatakan Ibnu Hazm adalah salah satu ulama besar yang mempunyai piranti-piranti ijtihad yang sempurna.
Ia mengalami masalah-masalah yang menyenangkan dan masalah-masalah yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang juga dialami oleh orang lain. Sebab setiap perkataan manusia dapat diambil dan ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Dan sungguh lelaki ini telah mendapatkan ujian, disikapi orang lain dengan sikap yang keras, diusir dari daerahnya, dan berlaku baginya perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Para ahli fikih telah memusuhinya karena ia banyak menyepelekan para ulama besar dan memusuhi para imam mujtahid dengan ungkapan yang tidak sopan, percakapan yang keras, dan balasan pendapat yang menyakitkan. Ia juga pernah berdebat dan bermusuhan dengan Abul Walid Al-Baji. Abul Abbas bin Al-Irrif mengatakan lisan Ibnu Hazm dan pedang Al-Hajjaj itu adalah bagikan saudara kembar. Ibnu Katsir mengatakan, kemudian disebutkan, meskipun demikian ia termasuk ahli ta'wil dalam bab akidah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan sifat-sifat Allah. Hal ini disebabkan ia terlebih dahulu mendalami ilmu logika, yaitu ilmunya dari Muhammad bin Hasan Al-Mazazi, Al-Kattani, Al-Qurtubi. Oleh sebab itulah ia rusak dalam menghadapi masalah tentang bab sifat-sifat Allah. Keterangan ini telah disebutkan oleh Ibnu Makula dan Ibnu Khalikan. Oleh karena itu, hendaknya kita cukup dengan belajar Al-Quran dan Sunnah. Ya, betapa banyak para ulama mereka itu tersesat ketika mereka terjerumus dalam mempelajari ilmu kalam, yaitu ilmu logika. Saudara kaum muslimin, pertama kalinya Ibnu Hazm cenderung kepada Asy-Syafi'i dan membelanya sampai ia dikategorikan sebagai pengikut Asy-Syafi'i. Oleh karenanya ia banyak dituju oleh para ahli fikih, namun ia dicela karena ia tidak sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'i. Setelah itu ia kembali ke mazhab Zahiri dan berdebat untuknya. Ia tidak memakai cara yang lembut dan dalam mengeluarkan pendapatnya. Dia tidak memakai gaya bahasa yang santun dan tidak pula melalui tahap demi tahap. Ia menyerang lawannya seolah menghantamnya dengan batu besar dan seolah menggilas biji yang kecil. Hal ini telah menimbulkan kebencian di hati manusia dan permusuhan dari mereka. Pada akhirnya para ahli fikih pada waktu itu merasa terganggu dengan keberadaannya. Mereka sepakat untuk menganggapnya sebagai orang yang sesat, bersikap keras terhadapnya, mengingatkan kepada para sultan akan bahaya fitnahnya dan melarang orang-orang awam untuk mendekatinya. Maka para raja mengusirnya dari daerah mereka ke suatu tempat yang menjadikan pengaruhnya terputus, yaitu suatu tempat di pedalaman Lublah. Meskipun demikian ia tidak gentar, ya. Meskipun demikian dia tidak gentar, jadi dia punya sifat pemberani, atau dia tidak mau menarik kembali pendapat-pendapatnya, ya. Di situ ia tetap menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari pedalaman daerah tersebut. Mereka yang datang adalah murid-murid kecil yang tidak takut dicela. Kepada mereka ia memperdengarkan dan mengajarkan ilmu-ilmunya dan berdiskusi dengan mereka. Akhlak dan sebagian perkataan yang indah. Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, akhlak Ibnu Hazm yang paling tampak adalah dua sifat yang darinya muncul semua perilakunya, baik perilaku yang diterima oleh orang lain maupun perilaku yang tidak diterima. Kedua sifat itu adalah setia dan taat beragama. Masya Allah. Jadi beliau ini adalah orang yang setia, ya, dan salah satu sifat Rasulullah SAW adalah setia. Ya, tidak berkhianat artinya setia. Ibnu Hazm rahimahullah bercerita kepada kita tentang kesetiaannya itu. Yang mengatakan, Allah telah memberikan kepadaku sifat setia kepada setiap orang yang mempunyai hubungan denganku, meskipun hanya dengan satu kali pertemuan. Masya Allah. Ya. Jadi ini patut kita ambil pelajaran. Ya. Ada orang, dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Di saat ada orang membalas kebaikannya, ya, itu dengan keburukan. Jadi apa kata Allah telah memberikan kepadaku, kata Ibnu Hazm, sifat setia kepada setiap orang yang mempunyai hubungan denganku meskipun hanya dengan satu kali pertemuan, dan memberikan kepadaku sifat menjaga janji dengan orang yang mempunyai ikatan janji denganku meskipun hanya dengan pembicaraan sesaat. Atas pemberian Allah tersebut aku bersyukur dan memuji kepadanya. Darinya aku memohon pertolongan dan memohon tambahan rahmat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku selain menipu. Nah, ya. Apa arti menipu? Yaitu merugikan orang yang telah berbuat baik kepada dia. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku selain menipu, kata Ibnu Hazm. Aku bersumpah, kata dia, bahwa aku tidak pernah berpikir menimbulkan bahaya kepada orang yang antara aku dan dia ada sedikit perjanjian, meskipun kesalahan-kesalahannya itu besar kepadaku dan dosa-dosanya kepadaku itu banyak. Karena inilah aku banyak ditipu, aku banyak disakiti.
namun aku tidak membalas kejelekan kecuali dengan kebaikan. Segala puji bagi Allah atas hal itu. Ibnu Hazm juga mengatakan, begitu juga dalam kesetiaan. Sama sekali aku tidak pernah lupa terhadap kasih sayang seseorang. Sungguh penghargaanku yang mendalam terhadap perjanjian yang sudah terlebih dahulu akan menyumbat makanan dan minuman masuk melalui kerongkonganku. Masya Allah. Ya, ini diantara sifat beliau. Orang yang tidak mempunyai sifat seperti sifatku ini akan merasa lega dan santai sehingga makanan dan minuman mudah saja masuk ke dalam perutnya. Tetapi aku tidak seperti itu, kata beliau. Aku tidak pernah bosan sesuatu setelah aku mengetahuinya. Ya, tidak cepat merasa senang dengan sesuatu pada saat pertama kali aku bertemu dengannya, dan tidak pula senang mengganti sesuatu yang telah menjadi kaitan denganku sejak pertama kali. Masya Allah. Ya, adapun tentang ketaatannya dalam beragama, maka cukup bagimu mengetahui bahwa ia hidup di lingkungan yang penuh dengan maksiat. Meskipun demikian, ia tetap menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam maksiat. Dia mengatakan, Allah mengetahui bahwa aku adalah orang yang suci dan bersih. Sungguh aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung bahwa aku tidak pernah membolehkan kemaluanku untuk farji yang haram, dan Allah mengetahui bahwa diriku tidak pernah melakukan dosa zina sejak aku berakal sampai sekarang. Imam Az-Zahabi mengatakan, Ibnu Hazm adalah orang yang menguasai banyak cabang ilmu. Beliau taat beragama, beliau warok, zuhud, dan terus berusaha jujur. Ayahnya adalah orang yang menteri besar yang disegani. Di antara sebagian perkataan Imam Ibnu Hazm dan nasihat-nasihat beliau, beliau mengatakan, sekiranya kesibukan mencari ilmu itu tidak memberikan faedah selain menghilangkan penyakit was-was dan menghapus angan-angan yang hanya menjadi ganjalan dalam hati dan beban dalam pikiran yang menyakitkan, niscaya itu saja sudah termasuk pendorong utama untuk seseorang menuntut ilmu. Apalagi kalau di samping itu semua ilmu membawa sederet kemuliaan yang terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, kalau seseorang merenung, sebenarnya celaan itu lebih baik baginya daripada pujian. Karena bila dia dicela, ternyata celaan itu benar ada padanya, maka dia akan berusaha untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya. Tetapi kalau dia dicela, ternyata celaan itu tidak ada pada dirinya, maka itu akan justru menambah pahala dan ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, guru dan murid-muridnya, guru-gurunya, Imam Az-Zahabi mengatakan, pada tahun 400 Hijriyah dan setelahnya, Ibnu Hazm berguru kepada sejumlah ulama, di antaranya adalah Yahya bin Mas'ud Al-Wajah Al-Jannah, murid Qasim bin Usbuk. Menurutnya, Yahya bin Mas'ud adalah gurunya yang tertinggi. Selain Yahya bin Mas'ud, ia juga berguru kepada Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur, Yunus bin Abdullah bin Mughis Al-Qadi, Hamman bin Ahmad Al-Qadi, Muhammad bin Said Al-Banat, Abdullah bin Rabi At-Tamimi, Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Muhammad bin Utsman, Abu Umar Ahmad bin Muhammad At-Talamanki, Abdullah bin Yusuf bin Nami, dan Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Usbuk. Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bin Abdul Bar, dari Ahmad bin Umar bin Anas Al-Uzri. Kitab hadis yang paling bagus yang ia miliki adalah Sunan An-Nasa'i, sebab kitab tersebut ia meriwayatkan dari Ibnu Ahmad dari An-Nasa'i. Adapun kitab yang ia punyai dan yang paling panjang jalur sanadnya adalah Sahih Muslim, yang antara dia dan Imam Muslim terdapat 5 perawi hadis. Hadis yang paling sedikit perawinya yang ia punyai adalah hadis yang berasal dari Waki, yang antara ia dan Waki terdapat 3 orang. Murid-muridnya, Imam Az-Zahabi mengatakan, murid-muridnya adalah Abu Rafi Al-Fadl, yaitu anaknya sendiri, Abu Abdullah Al-Humaydi, ayah Al-Qadi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, dan sejumlah murid-murid yang lain. Murid terakhirnya yang meriwayatkan darinya adalah Abul Hasan Shuraih bin Muhammad. Meninggalnya, wafat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, Dr. Abdullah Halim Uwais mengatakan, pada akhir hayatnya Ibnu Hazm menghabiskan waktunya di desanya, yaitu desa Manlaisam. Di sana ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Mereka adalah murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ia mengajarkan ilmu hadis dan ilmu fikih serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu. Karya-karya tersebut adalah seberat beban unta jika ditimbang. Maka pada malam Senin tanggal 20 Sya'ban tahun 456 Hijriah,
atau bertepatan dengan 15 Juli tahun 1064 Masehi, Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktivitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal dalam umurnya yang ke-72 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dan mempertemukan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.